Orang-orang yang pada jualan casing handphone zaman sekarang yang bisa custom gitu kan, bisa custom, nanti ambil gambar, saya ngefans sama artis Korea A, saya ngefans sama artis Korea B, terus saya mau gambar itu dong gitu. Ke pelanggan Iya, nggak boleh sih Mbak. Iya, kan Iya. harusnya kan harus ada lisensi nih si pemilik fotonya gitu kan. Selamat sore teman-teman Klinik Hukum Online. Jumpa lagi di sesi Instagram Live Klinik Hukum Online. Kali ini gue Palita Gatra akan jadi host untuk teman-teman. Nah, selama pandemi ini tuh gue yakin teman-teman jadi sangat bergantung pada berbagai fitur yang ada di dunia maya. Mungkin mulai dari nonton konten-konten YouTube, Instagram, sampai TikTok. Atau jangan-jangan kalian masuk golongan yang suka bikin konten-konten itu lagi. Belum juga kalau misalnya kalian itu suka hilaf belanja gara-gara promo-promo di e-commerce. Kita jadi bergantung banget sama internet buat mencegah rasa bosan kan? Oke, teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya di balik setiap fitur itu ada ketentuan tentang kekayaan intelektual. Jadi tuh hak-hak dari creator itu tuh dilindungin sebenarnya dengan hukum. Agar nggak sampai dirugikan. Nah, sore ini kita udah kedatangan Mas Agus Chandra Suratmaja. Beliau adalah advokat spesialis kekayaan intelektual dari kantor hukum Officium Nobile Indo Law. Halo, selamat sore Mas Agus, apa kabar? Sore Mbak, kabar baik Mbak. Kira-kira ini selama pandemi ngapain aja kegiatannya Mas? Saya kebetulan kalau selama pandemi tugas tetap berjalan Mbak. Tetap, karena kan kalau lawyer tetap harus ada sidang. Pertanyaan pertama, Mas Agus, mungkin kita mulai dulu dari apa sih sebenarnya yang dimaksud kekayaan intelektual itu? Apa bedanya kalau misalnya sama HAKI atau HKI gitu? Sebetulnya ini istilah baru untuk kekayaan intelektual itu sendiri. Sebelumnya memang kita mengenal istilah HAKI. Terus ada juga HKI gitu ya. Sebenarnya istilahnya tetap sama saja, yaitu sebuah hak yang timbul karena hasil orang berpikir untuk menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Jadi intinya suatu hak yang timbul ya sifatnya itu yang intangible ya, bisa berupa hak cipta, nanti berupa paten, berupa desain industri, ataupun merek seperti itu. Jadi intinya hak ini untuk bagaimana kita bisa memanfaatkan hak ekonominya gitu dengan adanya pendaftaran HAKI seperti itu. Nah, sebetulnya di undang-undang sendiri, di Undang-Undang Desain Industri ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, itu istilah yang dipakai masih HKI Mbak, hak kekayaan intelektual. Tetapi di undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, Undang-Undang Paten, itu istilah HAKI sudah berubah menjadi istilahnya kekayaan intelektual saja Mbak. Sebenarnya apakah konten-konten yang kita buat dan terus kita sebarin gitu ya di media sosial kita itu tuh dilindungin sama kekayaan intelektual, Mas? Betul, itu dilindungi Mbak. Cuman kita harus kembali lagi jenis kontennya itu apa. Karena bisa saja misalkan konten yang kita buat dan sebarkan di medsos itu bisa hanya berupa tulisan saja. Misal tulisan tuh ketika Mbak sebagai blogger nih menulis artikel ya, dan kita posting lah di blog. Nah, artikel itu jatuhnya nanti ke dalam perlindungan karya tulis ya, seperti itu Mbak. Nanti kalau karya tulis nanti kita bisa temukan di pasal 58 ayat 1 huruf A Undang-Undang Hak Cipta Mbak. Kemudian kalau misalkan bentuknya yang lain, contohnya adalah lagu atau musik. Misalkan kita upload lagu atau musik ke YouTube ya, kita selaku penciptanya sendiri. Nah, kalau lagu atau musik itu sendiri nanti dilindungi di pasal 58 ayat 1 huruf D. Nah, perlindungan untuk karya tulis dan lagu atau musik ini perlindungannya lebih lama Mbak, yaitu seumur hidup pencipta plus 70 tahun ketika pencipta meninggal dunia. Nah, tapi lain halnya lagi kalau memang misalkan karya seni foto, misalkan kita posting nih sebuah foto di sosmed, kemudian kita sebar, nah itu foto yang kita ambil sendiri ya, kita upload. Nah itu ada setelah dipublikasikan otomatis akan mendapatkan perlindungan. Nah tapi perlindungannya kalau fotografi itu 50 tahun seperti itu Mbak. Oke. Jadi gimana
ini Mas Agus hukum ya, kalau konten medsos yang udah kita bikin, terus di-repost sama orang lain tapi nggak pakai izin. Apalagi kan banyak tuh akun-akun yang suka nge-repost, terus dia tuh nyari untungnya dari situ. Oke. Jadi begini Mbak, kalau di hak cipta itu ada dua hak. Nanti ada hak moral yang pertama, terus yang kedua adalah hak ekonomi. Nah, ketika kita misalkan mau mereposting punya orang lain, otomatis secara hak moral kita harus izin dulu Mbak kepada misalkan si penciptanya, apakah boleh atau tidak kita repost ulang gitu. Ketika kita mendapatkan izin, oke, sudah tidak ada masalah Mbak, seperti itu. Karena kan di situ ada hak ekonominya ya. Misalkan ketika kita melakukan repost ulang, misalkan contohlah sebuah karya sinematografi atau film ya, misalkan di YouTube kita repost ulang. Ternyata yang kita repost ulang itu mendapatkan AdSense ya, semacam keuntungan ekonomi. Nah, itu kan artinya merugikan hak ekonomi dari si pencipta awal itu sendiri Mbak, seperti itu. Terus biasanya kan sekarang tuh lagi suka rame ini ya Mas Agus, kayak di Twitter tuh rame thread macem-macem. Nah itu tuh di situ tuh biasanya tuh kayak bermunculan penjual akun-akun Netflix, Spotify, YouTube Premium yang harganya tuh jauh lebih murah. Nah di situ tuh kira-kira ada pelanggaran kekayaan intelektual nggak Mas Agus? Iya Mbak. Kita kan kadang menemukan nih di Twitter ataupun medsos ya, ada orang yang menjual akun-akun, ternyata pas kita lihat itu ternyata akun-akunnya didapatkan secara melanggar hukum ya. Jadi di sini nanti ada kaitannya dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta Mbak. Undang-Undang ITE itu kalau si penjual akun palsu ini, ternyata dia mendapatkan akun-akun tersebut dengan cara menghack dari Spotify-nya itu sendiri. Nah, terus dia jual di media sosial. Itu bisa kena Undang-Undang ITE di pasal 30 ayat 3 ya. Di junto pasal 46 ayat 3-nya nanti Mbak. Paling lama 8 tahun. Nah, itu ya lebih. Nah, tapi lain halnya ketika misalkan kita sudah membeli akun palsunya itu, akun palsu dari Spotify dan lain-lain. Terus kita kan bisa menonton di dalamnya Mbak, ataupun kita melakukan perekaman ulang atau mendownload ulang yang isi konten di dalamnya, lalu kita upload lagi Mbak, ya kan? Kita sebarin lagi nih, kita publikasikan dan lain-lain. Nah, maka dengan seperti itu, maka si orang yang membeli akun palsunya itu bisa dikenakan juga Undang-Undang Hak Cipta Mbak, karena melakukan pelanggaran di Undang-Undang Hak Ciptanya itu sendiri. Gitu, Oke. Jadi yang kena itu pasti pertama adalah pelakunya dulu ya, yang penjualnya dulu ya. Betul. Oke. Nah ini masih berkaitan sih sebenarnya ya sama maksudnya pelanggaran berkaitan dengan barang-barang palsu atau ilegal gitu mungkin ya. Nah kalau soal e-commerce, biasanya kan suka ada yang jual barang-barang KW gitu ya atau bajakan tuh di e-commerce. Itu gimana kira-kira hukumnya Mas Agus? Iya, memang sekarang kalau kita melihat ya ada sebuah perubahan jual beli ya. Kalau dulu banyaknya jual beli secara offline, kita datangin toko atau mall dan lain-lain. Nah, sebenarnya di Undang-Undang Hak Cipta Mbak di pasal 10 itu dijelaskan bahwasanya pengelola tempat perdagangan dilarang untuk membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta terkait atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya Mbak. Nah, di Undang-Undang Hak Cipta itu sebenarnya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2016 sudah mengakomodir larangan bagi pengelola mal untuk membiarkan para tenannya itu menjual barang-barang yang melanggar hak cipta, ya seperti itu Mbak. Nah, itu nanti ada sanksi pidananya Mbak kalau di Undang-Undang Hak Cipta ya. Itu nanti juntonya pasal 10 ini junto ke pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta. Nah, itu berupa nanti tapi dia dipidanya dengan pidana denda saja Mbak, 100 juta nanti. Jadi nanti barang siapa yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya ya, dan sengaja mengetahui dan dia membiarkan penjualan perdagangan yang dimaksud dengan pasal 10 itu, ya barang-barang yang dijual itu barang-barang yang melanggar hak cipta, maka si pengelola malnya bisa kena Mbak dengan pidana denda 100 juta seperti itu. Nah, sekarang kita melihat bagaimana Undang-Undang HAKI dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual ini apakah mengakomodir untuk pelanggaran-pelanggaran secara online ya, misalkan di marketplace seperti itu. Memang salah satu kelemahan
di undang-undang kekayaan intelektual yang ada saat ini belum menyentuh ke arah sana Mbak untuk bagaimana penjualan secara online gitu Mbak. Nah, cuman intinya seperti ini. Si pengelola marketplace itu memiliki semacam kewajiban moral Mbak untuk bagaimana mereka memonitor para tenan-tenan yang menjual produk di marketplace-nya tersebut agar melakukan take down Mbak. Ketika misalkan ada aduan, misalkan kan hak cipta ini merupakan delik aduan ya Mbak ya. Misalkan ada ternyata si pemilik hak cipta aslinya melihat ada produknya dia yang dijual ataupun merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau persamaan keseluruhannya atau barang-barang KW yang dijual di sana, terus kita sebagai pemilik hak cipta atau pemilik mereknya itu kita bisa melakukan aduan Mbak kepada pemilik marketplace-nya agar pemilik marketplace-nya itu segera melakukan take down Mbak. Nah, pemilik marketplace-nya di sini sendiri itu berkewajiban secara aktif untuk memonitor Mbak, tidak hanya menunggu secara pasif seperti itu. Karena itu memang bisa kita temukan di peraturan pemerintah ya, di pasal 22 ayat 1 PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik, Mbak. Jadi walaupun belum diakomodir di undang-undang kekayaan intelektual, tetapi di PP ini sudah disebutkan kewajiban dari para pemilik marketplace untuk segera melakukan take down. Itu ketika kita temukan ada penjualan barang-barang KW di marketplace mereka. Oke. Berarti selain laporan, berarti si pemilik marketplace itu tuh juga harus aktif untuk nge-supervise gitu ya, Mas Agus ya? Betul Mbak. Jadi, harus ada semacam bagian khusus lah di marketplace tersebut yang melakukan monitoring secara aktif itu Mbak. Karena ini ada sebuah kewajiban gitu. Iya, oke. Nah, ini gimana hukumnya kalau misalnya kita nyomot foto orang lain diem-diem, terus tapi sebenarnya nggak untuk tujuan komersial, itu gimana? Kalau kita kembali lagi, kalau foto itu kan termasuk ke dalam perlindungan hak cipta, dalam hal ini karya fotografi ya. Dan perlindungannya itu adalah selama 50 tahun, sejak pertama kali dipublikasikan. Nah, ketika memang si karya fotografinya itu memang masih ada periode perlindungannya, maka mau tidak mau ketika kita akan mempergunakan foto tersebut, kita harus meminta izin kepada si penciptanya, yang dalam hal ini fotografernya. Namun ada pengecualian Mbak, misalkan ketika kita akan menggunakan fotonya itu untuk pembuatan karya ilmiah, misalkan ya kita menulis sebuah penelitian dan kita mengambil foto itu dari misalkan sumber internet, asalkan sumbernya itu kita cantumkan dari mana, terus siapa fotografernya, terus kita ambil linknya dan lain-lain, terus kita cantumkan ke dalam karya ilmiah yang kita buat, itu nggak apa-apa, ada pengecualian Mbak. Itu di pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta ya, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 seperti itu Mbak. Jadi ada pengecualian, boleh saja asal tidak dikomersialisasikan. Oh, jadi kan kalau misalnya gini berarti boleh ya? Misalnya kan sekarang kan lagi zaman ini kan ya Mas Agus, kayak K-pop itu loh, yang artis-artis Korea gitu kan. Terus orang-orang pada misalnya ngambil foto dari Instagramnya, dari media sosial, terus di print gitu loh di kamarnya atau dijadiin biasanya casing HP gitu-gitu. Itu berarti nggak apa-apa ya sebenarnya, karena kita nggak jual itu ya? Ya, yang tidak boleh itu adalah kita mengkomersialkan Mbak. Misalkan kita jual lagi, memperbanyak di situ, itu udah kena itu Mbak. Oh iya. Soalnya kan saya juga suka lihat gitu, misalnya ada gambar-gambar orang-orang yang pada jualan casing handphone zaman sekarang yang bisa custom gitu kan. Bisa custom, nanti ambil gambar, saya ngefans sama artis Korea A, saya ngefans sama artis Korea B, terus saya mau gambar itu dong gitu. Terus abis itu oh iya boleh, terus dia udah ngambil, terus dijual. Itu berarti sebenarnya udah masuk ya? Ke pelanggan kayak boleh sih Mbak. Harusnya kan harus ada lisensi nih si pemilik fotonya gitu kan. Bolehlah, karena kan biasanya kalau foto-foto gitu biasanya misalkan kayak boyband nih, BTS ya. Di BTS misalkan ada salah satu handphone elektronik ya, dia bundling dengan BTS-nya itu sendiri, dia jual misalkan di dalam handphonenya itu ada foto-fotonya dia dan lain-lain, karena dikomersialisasikan gitu. Tidak boleh. Oke Mas Agus, mungkin segitu aja pertanyaan dari saya. Makasih banyak karena ini ternyata sama-sama juga Mbak. Banyak pertanyaan yang udah masuk nih di kolom komentar. Dia ada yang nanya dari
akun Instagram namanya Oporitus. Nah untuk repost, regram, nah terus ke retweet kalau pemiliknya private account berarti nggak boleh ya gitu. Oke. Nah, itu kembali ya. Jadi istilahnya kita harus ada izin di sini, Mbak. Jadi ketika memang kita diizinkan, itu tidak ada masalah sih untuk mencegah hal-hal di kemudian hari ternyata si pemilik hak ciptanya merasa tidak memberikan izin gitu. Ketika seperti itu nanti dikhawatirkan kita akan dilakukan gugatan Mbak di situ, Mbak. Gugatan ganti rugi ataupun misalkan laporan pidana situ, Mbak. Baiknya sih amannya kita pastikan dulu ada syarat ketentuan di situ, apakah misalkan boleh di repost lagi dan apa selama ada ketentuan itu dan mereka tidak mempermasalahkan sih fine saja, Mbak. Oke. Jadi pokoknya yang penting mau itu private, mau itu dibuka, tapi yang penting misalnya kita tanya dulu, Mas ini kontennya bagus atau Mbak ini kontennya bagus, saya minta izin ya untuk di repost ya gitu. Betul. Nggak apa-apa ya? Ya kita DM dulu aja gitu. Ada persetujuan dari mereka, ya oke, jalan. Oke, baik. Yansa 08 izin bertanya, apakah hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia? Dan apabila pemilik hak cipta dinyatakan pailit, apakah hak cipta itu bisa dikatakan budel pailit? Gitu Mas Agus. Oke Mbak, di Undang-Undang Hak Cipta yang baru memang itu disebutkan ya Mbak ya di Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 bahwasanya hak cipta itu sebagai benda bergerak, tidak berwujud dan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia seperti itu Mbak. Cuman memang pada prakteknya saat ini masih agak susah dari pihak lembaga keuangan untuk menerima seperti itu. Karena kan nanti hak ciptanya ini nanti kalau hak cipta ini kan prinsipnya deklaratif ya Mbak ya. Dalam artian dia tidak wajib untuk didaftarkan, ya kan? Nah, ketika secara otomatis misalkan contohnya saya ambil sebuah lagu, saya sebagai pencipta lagu, kemudian lagu yang itu dipublikasikan, maka pada saat publikasi itu perlindungan secara otomatis diberikan oleh negara, Mbak. Nah, namun memang kalau memang arahnya nanti ke jaminan fidusia, mau tidak mau, walaupun tidak wajib untuk didaftarkan, ya, istilahnya pencatatan ya namanya, ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, nantinya pencatatan hak cipta. Nah, pencatatan hak cipta ini nanti secara otomatis kita akan mendapatkan semacam sertifikat hak cipta, Mbak. Nah, sertifikatnya itu dalam bentuk nanti sudah digitalisasi, Mbak. Sudah dalam bentuk PDF, ada barcode-nya dan lain-lain. Jadi tidak dalam lembaran kertas lagi, seperti itu, Mbak. Nah, hanya saja proses pada praktiknya agak susah seperti itu untuk kita praktiknya untuk dilakukan karena lembaga valuator untuk menilainya itu masih belum bisa gitu ya Mbak ya. Nah, lain halnya mungkin kalau di luar negeri di Amerika misalkan dia sebagai pencipta lagu, nah, dia bisa menilai nih lembaga keuangan berapa kira-kira nilai komersil dari sebuah lagu itu tersebut. Ya, lembaga keuangan itu bisa memberikan pinjaman terhadap orang yang memberikan jaminan fidusianya gitu Mbak. Oh, oke. Baik, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Agus. Ini ada dari akun Fikrians. Apa yang kita lakukan jika ini merek ditolak? Mungkin itu permohonan merek kali ditolak. Bagaimana isi sanggahan atau bantahan untuk merek yang ditolak? Ya, jadi terima kasih. Kalau merek itu memang prosesnya ada beberapa proses ya, kalau mungkin saya sedikit jelaskan di awal. Yang tahap pertama itu biasanya kita namakan dengan tahap pemeriksaan formalitas untuk melihat kelengkapan dokumen-dokumen pemohon. Ya. Dengan sistem pendaftaran merek yang sudah online semua sekarang ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dari mulai pendaftaran pencatatan hak cipta, pendaftaran merek, paten, desain dan lain-lain sudah 100% dilakukan online, Mbak. Nah, ketika misalkan sistem sudah, misalkan untuk merek ya case-nya, untuk merek ketika sistem sudah meng-approve permohonan yang kita lakukan secara online, maka dengan seperti itu permohonan formalitasnya sudah lewat ya, sudah lengkap seperti itu. Nah, setelah lewat proses formalitas nanti akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap publikasi. Di tahap publikasi ini kurang lebih 2 bulan akan dipublikasikan ke khalayak ramai apakah ada pihak-pihak lain yang keberatan atau tidak dengan merek yang
sedang proses permohonan pendaftaran ini. Ketika ada, maka nanti akan muncul keberatan, Mbak. Nah, ketika nanti keberatan muncul, nanti itu akan ada surat lagi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk dikirimkan kepada pemohon atau kuasanya, namanya konsultan kekayaan intelektual, untuk menjawab, Mbak. Nanti di situ ada semacam sanggahan. Nah, nanti setelah ada jawab menjawab itu biasanya nanti akan diperiksa, Mbak, oleh pemeriksa merek ya. Nah nanti apakah jadi bahan pertimbangan atau tidak nih, nanti adanya keberatan atau sanggahan ini akan diperiksa bersama-sama oleh pemeriksa merek. Ketika pas diperiksa ini memang ternyata mereknya itu didaftarkan oleh pihak lain karena memang sudah ada merek yang lebih dulu nih yang memiliki persamaan pada pokoknya keseluruhan, maka mau tidak mau akan keluar usul penolakan gitu. Nah, ketika ada usul penolakan, maka kita harus menjawab usul penolakan ini, Mbak. Bisa secara pemohonnya langsung atau melalui kuasanya sih. Nah, biasanya kalau nanti kita lihat lagi mereknya itu apakah masih dalam proses usul penolakan atau sudah penolakan tetap. Nah, kalau masih usul penolakan itu kita masih bisa untuk melakukan keberatan ya di situ. Nah, tapi ketika sudah masuk penolakan tetap, nah kita baru bisa mengajukan keberatan ke komisi banding, Mbak, komisi banding merek itu. Oh iya. Betul. Ketika komisi banding merek misalkan tetap menolak juga, ya langkah terakhir baru gugatan ke pengadilan niaga itu. Tinggal nanti prosesnya penolakannya seperti apa? Apakah masih penolakan sementara ya, usul penolakan, atau memang sudah penolakan tetap gitu. Itu jangka waktunya dari step awal sampai akhir itu berapa lama kurang lebih, Mas Agus? Oke, rata-rata pada prakteknya untuk merek ini sampai keluar sertifikat merek itu antara 1,5 sampai 2 tahun, Mbak. Itu. Hanya saja bagi para pemilik usaha kan dia pengen segera running bisnisnya ya. Selama dia sudah mendapatkan tanda daftar permohonan pendaftaran merek sih, oke-oke aja dia untuk segera langsung buka usahanya, Mbak, tanpa harus menunggu sertifikat mereknya itu keluar gitu. Asal dengan syarat memang dia udah melakukan pengecekan atau penelusuran merek di awal gitu. Ketika misalkan kita cek ya kan, kita search, kita lakukan penelusuran mereknya itu aman di awal, ya nggak apa-apa, kita sarankan untuk sambil buka usaha saja gitu. Karena memang kalau kita melihat mereknya sendiri itu, untuk mewaralabakan merek itu bisa syaratnya ya bisa sertifikat merek ataupun masih formulir permohonan pendaftarannya gitu. Dua itu udah bisa gitu, Mbak, tanpa harus menunggu sertifikatnya. Ini masih terkait merek nih. Ini kan sekarang nih lagi zaman pandemi ini, orang-orang nih, masyarakat makin banyak yang kreatif ya, Mas Agus, ya, jualan ini itu. Nah, itu kan mungkin bisa disebut UKM kali ya, yang pada bikin bisnis itu. Nah, ada pembeda nggak sih, Mas, untuk masyarakat UKM yang mau mendaftarkan mereknya gitu, apakah lebih dipermudah atau sama aja dengan usaha-usaha biasa? Jadi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memang memberikan semacam dispensasi untuk mengenai PNBP ya, Mbak. PNBP pembayaran untuk permohonan mereknya. Kalau untuk UMKM, asalkan ada surat keterangan dari Dinas Koperasi atau Dinas Perindustrian yang menyatakan memang mereka sebagai pelaku usaha kecil menengah, itu mereka akan mendapatkan keringanan biaya, Mbak, seperti itu. Dibandingkan dengan permohonan yang bukan UMKM. Misalkan diajukan atas nama pemohon ya, pemohon bukan non UMKM, itu biayanya berbeda seperti itu, Mbak. Nah, tapi untuk proses tetap sama aja, kurang lebih prosedurnya mengikuti prosedur biasa. Cuman diperlukan semacam surat keterangan saja yang menjelaskan bahwa misalnya usaha mereka adalah usaha kecil menengah. Oke. Ini kalau satu lagi ya, Mas ya. Ini masih terkait UKM. Ini berlaku untuk merek atau untuk desain industri gitu? Itu berlaku juga nggak? Berlaku untuk semua, Mbak. Untuk semua kekayaan intelektual. Betul. Satu barang. Tapi tadi balik lagi ya, kalau misalnya pengusaha UMKM atau UKM itu bisa dipermudah ya? Betul, bisa dipermudah. Jadi kebetulan beberapa klien saya juga banyak yang UMKM. Ya, contohnya para pedagang bakso, Mbak, di daerah-daerah gitu. Walaupun dia UMKM tapi omsetnya besar juga gitu, Mbak. Nah, dengan adanya pendaftaran merek ini menjadikan usaha mereka semakin maju dan berkembang gitu.
Oh, Salah jadi satu klien saya juga betul pemilik kafe di Bandung dia, teman SMA saya, dia bikin kafe dan sekarang setelah daftarkan merek ya, walaupun belum keluar sertifikat mereknya, tetapi kan untuk syarat waralaba tanda permohonan pendaftaran merek itu sudah bisa digunakan untuk proses waralaba. Karena udah mulai mau buka 3 cabang situ Mbak. Jadi memang bisa mempercepat usaha situ kalau untuk merek kekayaan intelektual ini. Oh iya. Jadi disarankan bagi para pemilik usaha untuk segera mendaftarkan kekayaan intelektual mereka sendiri. Oke, kalau misalnya kafe ini ya, bicara kafe itu berarti dia kan pemilik kafenya gitu ya Mas ya? Itu berarti apa rahasia dagangnya juga ikut didaftarin? Oke, kalau misalkan kita bisnisnya semacam kafe atau rumah makan, otomatis kan ada resepnya juga di situ ya Mbak. Yeah. Nah, resepnya itu sendiri biasanya dilindungi oleh rahasia dagang. Cuman kalau rahasia dagang kan tidak wajib untuk didaftarkan, itu cuman kita jaga aja ke kerahasiaannya. Cuman kita bisa kita lisensikan ke pihak lain gitu. Cuman yang kita catatkan lisensinya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu hanya sebatas yang bersifat administratif saja, siapa pemberi lisensi, siapa penerima lisensi. Tetapi masalah kerahasiaannya hanya. Oke, makasih Mas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini karena masih banyak pertanyaan nih dari netizen ya, bisa dibilang netizen ya. Nih, Mas kalau sudah, ini dari Gianan. Mas kalau sudah lewat dari 50 tahun, apa harus diperpanjang atau gimana? Ini buat jenis fotografi ya, mohon koreksi kalau saya salah. Oke, untuk karya fotografi memang perlindungannya itu 50 tahun sejak dipublikasikan ya. Nah, memang ketika telah melewati 50 tahun, maka karya fotografi itu menjadi publik domain, Mbak. Jadi siapapun boleh menggunakan tanpa meminta izin lagi kepada si penciptanya seperti itu. Jadi sudah menjadi publik domain. Jadi nggak bisa diperpanjang lagi ya ini ya sebenarnya? Iya, tidak bisa diperpanjang lagi, Mbak. Kalau yang bisa diperpanjang tuh apa sih Mas? Kalau misalnya kekayaan intelektual tuh? Yang bisa diperpanjang itu adalah merek, Mbak. Merek ini perlindungannya setiap 10 tahun dan bisa diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya. Selama memang usaha kita itu berjalan ya, maka terus-menerus bisa dilindungi. Jadi dengan sistem perlindungan per 10 tahun. Dan untuk biaya perpanjangannya itu bisa dilakukan 6 bulan sebelum berakhirnya perlindungan ataupun 6 bulan pasca perlindungannya berakhir gitu. Ada masa tambahan waktu. Hanya biayanya biasanya lebih mahal kalau kita lewat nih. Kalau 10 tahun misalkan 10 tahun 5 bulan. Nah, akan ada cas biaya berbeda dengan kalau kita tepat waktu gitu. Oke. Kalau paten gimana Mas Agus? Oke, kalau paten itu sendiri itu dibedakan menjadi 2 ya Mbak. Ada paten biasa dan ada paten sederhana. Kalau paten biasa itu perlindungannya selama 20 tahun. Tapi kalau paten biasa 20 tahun, kalau paten sederhana 10 tahun gitu, Mbak. Jadi tergantung ininya ya, tergantung jenis patennya ya. Oke, baik. Baik, ini sekarang saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari Magus Tian. TMR 13, izin bertanya. Oh ini terkait lagu ya. Apabila ada seseorang yang meremix lagu, misalnya lagu pop, terus diremix jadi genre dangdut, apakah bisa pelanggaran hak cipta atau tidak? Nah itu kan banyak di YouTube mungkin ya suka kayak gitu ya Mas ya, di remix lagu orang. Iya. Itu bisa kena Mbak, karena tetap harus izin. Jadi ketika misalkan kita lagunya lagu pop ya, ternyata dirubah nih menjadi lagu misalkan dangdut. Nah, tetap itu harus ada izin dulu kepada si pencipta lagunya gitu. Nah, jadi kan gini nih, suka banyak tadi saya bicara ya tentang masyarakat kita ini kan kreatif. Jadi misalnya ada yang baru belajar mau jadi DJ gitu. Terus ada platform misalnya YouTube gitu, dia bikin dia gabungin lagu dari DJ luar negeri, terus dia jadiin satu dan dia bilang itu mixtape-nya dia lah gitu, terus dia masukin ke YouTube, terus tapi dia tulis gitu di keterangan lagunya misalnya
ini lagu saya ambil dari DJ A, DJ B, DJ C. Itu kira-kira cukup nggak atau perlu izin misalnya ambil lagu ke siapa ya? Ke DJ apa ya? David Guetta gitu misalnya. Kita perlu izin atau kita perlu tulis aja gitu apa namanya? Jadi sebagai apa ya kayak sebagai apa sih istilahnya kalau kita taruh namanya gitu. Jadi ini saya pakai lagu kamu ya gitu. Jadi itu kira-kira cukup nggak sih Mas Agus? Iya, memang seperti ini Mbak. Kalau misalkan gini ya, contohnya kita sebagai YouTuber nih. Sebagai YouTuber misalkan kita menggunakan latar lagu nih. Kita latar lagunya itu misalkan lagu tertentu lah yang kita ambil ya. Untuk menjadi bagian daripada video YouTube yang kita pakai. Nah, biasanya itu gini Mbak. Di YouTube itu menyediakan sebuah sistem ya untuk collecting royaltinya Mbak. Misalkan ketika YouTube-nya ini kita sudah bisa berjalan, kita publish ya kan, ada lagu orangnya di situ masuk ke dalam film yang kita pakai di YouTube-nya sendiri, nanti biasanya monetize-nya bisa diatur Mbak. Nah, ketika monetize-nya ini misalkan kita serahkan ke monetize-nya kan ada semacam lembaga manajemen kolektif di sini. Nah, lembaga manajemen kolektif itu contohnya misalkan Wahana Musik Indonesia atau Karya Cipta Indonesia dan lain-lain. Nah, di YouTube kita bisa setting nih Mbak, ketika kita settingkan untuk monetize-nya itu kita serahkan ke mereka atau misalkan ada sistem pembagian dan bagaimananya, itu tanpa harus izin secara otomatis nanti YouTube akan mengkolek royaltinya ke pihak lembaga manajemen kolektifnya Mbak. Oh, oke. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau ya tidak usah khawatir, cuman kita sarankan sih ketika memang kita mau melakukan perubahan transformasi ya kan dari misalkan pop ke dangdut, mau tidak mau kita harus izin ke si pencipta lagunya Mbak, seperti itu. Oke, baik. Tapi kalau tidak nanti mungkin bisa juga nanti dengan sistem YouTube monetize seperti itu sih, sistemnya sudah maju sekarang gitu tanpa harus kita jauh. Fotografi dari Derima. Jadi apakah ketika kita memposting foto itu sudah otomatis sudah mendapatkan perlindungan belum Mas Agus? Oke, sudah Mbak. Jadi syarat sebuah hak cipta itu mendapatkan perlindungan adalah ketika khalayak ramai sudah mengetahui hak cipta yang kita ciptakan itu, misalkan fotografi yang kita foto gitu kan, terus kita publish di sosmed ya kan, orang lain tahu nih, ada orang lain yang tahu, maka secara otomatis dilindungi Mbak hak ciptanya itu. 50 tahunnya mulai berjalan ketika dia publikasikan itu Mbak, seperti itu. Orang lain mengetahuinya. Cuman disarankan memang kan kadang terjadi sengketa Mbak ya untuk contohnya foto, karya fotografi ini tetap disarankan untuk dilakukan pencatatan saja Mbak. Pencatatan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan sertifikat hak ciptanya, jadi hak cipta fotografinya. Nanti mendapatkan perlindungan 50 tahun. Nah, nanti biasanya di sertifikat itu dijelaskan ada dua. Kapan tanggal publikasinya, dan yang kedua kapan tanggal permohonannya dilakukan. Nah, tapi perlindungannya itu dihitung sejak dipublikasikan. Misalkan bisa aja gini, Mbak melakukan foto suatu objek tertentu ya, terus dipublikasikan misalkan pada saat hari ini ya tanggal 28 misalkan. Tiba-tiba baru 1 bulan kemudian Mbak melakukan pencatatan hak ciptanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, itu tetap nanti di sertifikat akan dihitung kapan pertama kali dipublikasi dan nanti di situ juga dicatatkan kapan pertama kali dilakukan pencatatan. Tapi perlindungan 50 tahunnya itu dimulai ketika kita pertama kali publikasi. Oke. Kenapa penting tetap dilakukan pencatatan kekayaan intelektual untuk hak cipta? Agar nanti ketika terjadi sengketa di pengadilan ataupun misalkan kita ingin melakukan laporan di kepolisian ataupun PPNS Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kita bisa menyerahkan bukti Mbak, selain bukti fotonya, misalkan kita juga punya sertifikatnya. Tahu gitu, kira-kira tuh yang masuk hak cipta itu tuh apa aja sih Mas Agus? Iya. Yang masuk hak cipta itu memang secara garis besar itu dalam 3 bidang ya Mbak, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Contohnya ya, saya ambil contoh saja karena memang banyak.
nanti bisa kita temukan di Undang-Undang Hak Cipta. Yang paling banyak itu ya memang yang bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan lagu, ya kan, masuk ke lagu. Kemudian yang kedua karya fotografi masuk juga di situ. Terus misalkan yang lain program komputer juga masuk di situ, Mbak. Buku dan lain-lain ya. Karya sastra dan lain-lain. Ya, banyak pokoknya di 3 bidang itu, Mbak, secara garis besar. Oke, baik. Jadi biar termasuk karya sinematografi ya, film gitu. Oke, film jadi masuknya ke hak cipta juga ya. Betul, Mbak. Oke. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini ada dari Arnat TKH. Izin bertanya, bagaimana hubungan kecerdasan buatan dengan kekayaan intelektual untuk perkembangan ekonomi digital? Jadi kekayaan intelektual apa yang berkaitan dengan kecerdasan buatan gitu? Oke, Mbak, kalau kecerdasan buatan itu sendiri sih biasanya kan dia ada kaitannya dengan semacam program komputer ya. Nah, di situ dengan program komputer di situ ada algoritma dan lain-lain. Memang di Undang-Undang Kekayaan Intelektual di Indonesia, kalau untuk program komputer itu memang dia masuknya lebih ke hak cipta, Mbak, seperti itu. Tapi berbeda halnya kalau di luar negeri, contohnya misalkan di Jepang atau di Amerika. Ya hak cipta masuk juga ke dalam paten gitu, Mbak. Oh, hak cipta masuk ke dalam paten? Betul. Program komputer. Iya. Program komputer itu masuk ke dalam paten. Tapi kalau di Indonesia program komputer itu lebih masuk ke dalam hak cipta. Gitu. Jadi memang kalau memang di situ banyak algoritma dan lain-lain, nah dia lebih ke arah hak cipta, Mbak. Tapi lain halnya misalkan ketika algoritma tersebut dia melibatkan misalkan sistem ataupun bisa menggerakkan sebuah alat ya. Alat misalkan bisa menggerakkan suatu alat, mesin dan lain-lain. Nah, dia itu bisa lebih ke arah paten juga seperti itu, Mbak. Oh, iya. Mungkin nggak sih Mas Agus, kalau satu barang itu punya beberapa jenis kekayaan intelektual? Ya, betul. Dalam satu produk itu bisa memiliki lebih dari satu perlindungan kekayaan intelektual. Mungkin yang contoh yang bisa saya ambil ya, salah satunya adalah handphone ya, smartphone. Nah, dari handphone itu sendiri itu terdapat beberapa perlindungan kekayaan intelektualnya. Contohnya adalah misalkan dalam handphone itu sendiri terdapat mereknya. Nah, mereknya itu adalah perlindungan merek ya, merek dagangnya. Kemudian dalam handphonenya itu sendiri ada semacam teknologinya, Mbak. Misalkan dia bisa touchscreen ya kan. Dulu memang kan belum ada tuh touchscreen dan lain-lain. Nah, itu bisa masuk ke dalam patennya sendiri. Kemudian di dalam handphonenya itu sendiri ada susunan rangkaian tata letak sirkuit terpadu. Itu juga ada di situ, Mbak. Nah, perlindungannya ya. Ada kompleks dan termasuk misalkan ada program komputernya di situ. Kalau di Indonesia lebih ke hak ciptanya di situ, program komputernya. Jadi dalam satu produk itu banyak sekali perlindungan kekayaan intelektualnya. Termasuk yang paling sederhana adalah pakaian yang kita pakai ya. Di pakaian jelas kan ada mereknya nih. Yang kita pakai pasti ada brand, ada mereknya. Selain itu ada desain industrinya. Desain industrinya contohnya adalah motifnya, karya 2 dimensi ya. Susunan garis, warna dan lain-lain itu. Desain industrinya seperti itu. Jadi kompleks, Mbak, seperti itu. Jadi bisa banyak ya untuk. Betul. Mau tanya, apakah sebuah leaflet atau semacam modul pembelajaran yang menjadi satu kesatuan dari 5 lembar bisa didaftarkan dalam hak cipta atau paten sederhana? Ya, terima kasih. Kalau untuk modul memang dia lebih ke arah perlindungan hak cipta. Kebetulan ada beberapa saat yang lalu itu memang ada modul juga, Mbak. Modul yang kita daftarkan, kita catatkan ya bersama partner saya di konsultan KI itu untuk pencatatan hak cipta modul. Gitu. Kalau modul lebih ke arah hak cipta. Satu kesatuan ya. Hak cipta. Kalau ini desain industri masuk juga nggak sih, Mas? Kalau kayak gini, kalau batik itu? Kalau desain industri itu ketika motifnya ini kita aplikasikan ke dalam bentuk baju misalkan, Mbak. Nah,
kita daftarkan lagi sebagai perlindungan desain industri. Nah, terus kita kalau desain kan sifatnya bisa diperbanyak, perbanyak masal dan lain-lain. Nah, itu bisa juga kita lindungi dalam bentuk desain industri. Gitu. Ada sebaiknya sih ketika memang kita sebagai pelaku usaha batik ya, misalnya pemilik baju usaha batik dan lain-lain, ketika kita menciptakan motif ya, selain ada perlindungan hak ciptanya yang batik kontemporer itu, yang modern, kita daftarkan juga perlindungan desain industri untuk pakaiannya, motif batiknya itu sendiri. Iya. Jadi lebih kuat pelindungannya itu, Mbak. Oke. Baik, sekarang mungkin saya lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya ya. Ini dari Mahmal Nugraha. Bagaimana menurut pandangan hukum soal kasus stasiun TV swasta yang hendak melarang individu melakukan siaran online baik di sosial media ataupun platform lainnya? Ya, memang kalau itu ada di Undang-Undang Hak Cipta masuk ke hak terkait ya, Mbak ya. Jadi misalkan lembaga penyiaran gitu, dia memiliki hak untuk melarang pihak lain yang akan menyiarkan ulang lagi gitu. Nah itu ada aturannya, tidak boleh itu, Mbak. Jadi misalkan kita mengambil rekaman nih dari misalkan siaran televisi swasta dan lain-lain gitu kan. Terus kita monetize lagi misalkan di YouTube, itu udah melakukan pelanggaran hak cipta, Mbak. Gitu. Oh iya. Oke. Ini ada yang nanya lagi, sebenarnya terkait lagi. Mana tadi? Oh, ini terkait desain industri nih. Dari Gustik Bagaskara. Faktor apa yang membuat barang itu punya nilai kebaharuan dalam desain industri? Gimana tuh Mas Agus? Iya. Oke. Kalau di desain industri itu syarat suatu desain untuk didaftarkan adalah desain itu harus baru. Jadi pengertian baru itu sendiri adalah ketika pada saat kita mau mendaftarkan tidak sama dengan desain yang telah ada sebelumnya, Mbak. Jadi misalkan gini, kalau di prinsip desain industri itu sama dengan paten. Misalkan Mbak membuat sebuah desain ya, misalkan desain pakaian ya, ataupun misalkan desain produk ya, desain produk. Nah, sebelum Mbak launching ke pasaran atau sebelum Mbak publikasikan, maka diharuskan ya untuk dilakukan pendaftaran terlebih dahulu agar kebaruannya tidak hilang. Gitu. Paten pun sama seperti itu, Mbak. Nah, tapi berbeda halnya dengan hak cipta. Hak cipta itu kita publikasikan dulu ya nggak masalah. Gitu. Karena dengan mempublikasikannya, karena kan prinsipnya deklaratif nih. Dengan kita publikasikan, maka secara otomatis negara akan melakukan pelindungan. Tapi kalau paten dan desain, dia prinsipnya asas konstitutif. Jadi harus dilakukan pendaftaran dulu agar kebaruannya tidak hilang, baru mendapatkan perlindungan. Oh iya. Jadi pengertian baru ini sebaiknya kita daftarkan dulu sebelum kita publikasikan. Agar kebaruannya tidak hilang. Oke. Jadi itu ya bedanya sama hak cipta ya tadi ya. Betul. Oke, ini selanjutnya Mas Agus mau nanya Kak, bagaimana kalau dalam hal penulisan berita? Contoh, seorang redaktur bidang jurnalis mengutip berita dari media lain tanpa mengubah isi berita. Apakah itu bentuk pelanggaran? Oke. Kalau di Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri memang ada semacam pembatasan hak cipta ya. Itu bisa kita temukan di pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 43 huruf C. Mungkin bunyinya seperti ini ya, saya bacakan. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Jadi perbuatannya itu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Asal sumbernya itu disebutkan. Contohnya kan gini, misalkan ada berita nih, berita televisi. Nah, berita televisi dia mengambil sumber beritanya dari berita lain, misalkan contohnya dari surat kabar gitu, dia informasikan lagi gitu. Asal sumbernya dia sebutkan secara jelas, itu dikecualikan dari pelanggaran hak cipta, Mbak. Baik. Oke, ini saya bisa lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin masih agak sedikit banget terkait ya dari
Gustik Bagaskara lagi tanya dong. Jadi bagaimana pengaturan fair use dalam undang-undang hak cipta? Apakah sama dengan di MCA di US gitu? Oke. Jadi di undang-undang hak cipta ini kan ada istilah kepentingan yang wajar ya. Selama memang kepentingan yang wajarnya itu batasannya tidak melanggar ya, istilahnya tetap kita misalkan gini, contohnya saya misalkan ya mengambil sebuah foto tapi untuk kita gunakan di karya tulis gitu kan. Nah, untuk karya tulis, nah itu kepentingan yang wajar itu nggak apa-apa dikecualikan. Namun beda halnya ketika ternyata ada yang kita komersilkan gitu Mbak. Maksudnya ada hak-hak ekonomi yang terlanggar di situ Mbak. Jadi memang di undang-undang hak cipta ini memang masih belum secara kompleks menjelaskan mengenai hal itu. Cuman patokannya kita harus mempertimbangkan juga apakah wajar nggak sih ada kepentingan hak ekonomi yang terlanggar gitu Mbak. Ketika memang hanya untuk tujuan penelitian saja gitu kan, dan kita tidak terlalu banyak mendapatkan keuntungan ekonomi ya kan, misalkan, nah itu boleh-boleh saja misalkan kita untuk non komersial gitu Mbak. Tapi ketika ternyata di balik itu ada hak-hak ekonomi yang dilanggar ya otomatis tidak bisa seperti Mbak. Walaupun belum secara terperinci ya dijelaskan di mana. Nah ini Mas, kalau sebenarnya bisa disambungin nggak sih kayak fair use ini gitu, disambungin ke soal pembuatan lagu gitu misalnya. Kan suka ada yang bilang ini lagu ini nyontek lagu ini, lagu itu. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kalau fair use itu dibilang misalnya, saya nggak nyontek lagunya X karena saya cuma menggunakan bagian dari A atau dari B dari C. Itu bisa nggak sih kira-kira dijadiin pembelaan gitu, Mas Agus? Iya. Memang gini ya Mbak. Biasanya kalau kan kadang lagu itu pasti ada kemiripan ya Mbak. Berapa not, berapa bar gitu ya. Seperti itu sih. Selama memang si pencipta lagunya itu bisa membuktikan ini berbeda loh gitu, tidak 100% sama gitu. Lain halnya ketika misalkan ahli pencipta lagu nih dipelajari tangga nadanya sama Mbak, cuman dia rubah lirik saja, mau nggak mau itu udah kena Mbak, udah kena pelanggaran seperti itu. Tapi kalau memang lagu sih kadang yang mirip-mirip sih banyak gitu ya, cuman tinggal dilihat lagi di situ apakah memang signifikan atau tidak gitu Mbak. Oke. Jadi kalau misalnya yang jiplak-plek-plekan itu mungkin baru bisa dibilang niru kali ya? Ya, plagiat itu meniru Mbak. Cuman kalau yang mirip-mirip kan pasti banyak aja sih lagu yang mirip-mirip. Iya, betul. Di Edith Eugenia, apakah perbedaan substansial paten sederhana dan paten biasa? Oke. Untuk paten itu memang dibedakan menjadi dua ya Mbak. Paten biasa dan paten sederhana. Nah, kalau paten biasa itu memang lama perlindungannya dia lebih lama, 20 tahun. Tapi kalau paten sederhana dia perlindungannya 10 tahun. Cuman memang dia lebih kompleks ya. Kalau paten biasa dia lebih rumit lah dari kalau paten sederhana kan dia lebih mudah ya untuk permohonannya dan lain-lain gitu. Nah, intinya sih nanti kita bisa lihat di pasal 3 ya, di pasal 3 Undang-Undang Paten, Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Kalau di paten biasa dia kan paten biasanya dinamakan dengan paten. Dia syaratnya itu invensinya baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Tapi kalau paten sederhana, dia syaratnya invensinya baru, pengembangan dari produk atau proses dan dapat diterapkan dalam industri. Jadi yang membedakannya itu kalau paten biasa itu langkah inventifnya yang agak susah. Kalau paten sederhana. Tapi paling mudah sih perlindungannya kalau paten sederhana 10 tahun. Paten biasa 20 tahun. Jadi waktunya dan ya. Tiap tahun harus dan tiap tahun harus dilakukan biaya pemeliharaan paten. Oke. Saya lanjut lagi ya, Mas Agus, ke pertanyaan dari Rizky Maulana Fadilah.
Izin bertanya Mas Agus, bagaimana pandangan terkait e-book yang disebarluaskan dengan gratis, sedangkan jika dilihat dalam lembar bukunya, nyata tertera hak ciptanya? Oke. Jadi sekarang kan istilahnya ada electronic book ya. Walaupun di Undang-Undang Hak Cipta yang undang-undang yang ada sekarang 28 tahun 2014 itu memang istilah electronic book yang belum ada, cuman maksudnya karya tulis ya. Nah, itu tetap perlindungannya mengikuti karya tulis ya, mengikuti buku. Jadi perlindungannya tetap seumur hidup pencipta plus 70 tahun setelah pencipta meninggal gitu. Nanti bisa diwariskan ke ahli warisnya. Nah, jadi ketika misalkan di bukunya itu ada tertera copyright dilindungi. Nah, kan pasti kita perlakukan e-book itu seperti buku juga. Ketika kita share ke pihak lain yang tidak berhak gitu kan, itu udah kena Mbak, udah kena pelanggaran hak cipta gitu. Kecuali kalau memang si penulisnya itu ada disclaimer di situ, silahkan saya gratiskan e-book ini, disebarkan juga nggak? Jadi saya lanjutin lagi, ini terkait hak atas merek ya. Dari Molga 95, bagaimana hak atas merek yang diperoleh dari hasil warisan, namun lupa untuk diperpanjang, kemudian sudah mati hak atas mereknya. Kemudian salah satu ahli waris mendaftarkan sendiri merek yang sama, apakah boleh? Oke. Memang kalau di merek itu sendiri itu bisa dilakukan pengalihan hak Mbak, kepada misalkan pihak lain ya. Entah itu dengan cara hibah, perjanjian, ataupun pewarisan. Nah, hanya saja untuk syarat pengalihan ini syaratnya mereknya tetap harus hidup Mbak. Maksudnya belum berakhir gitu. Ketika mereknya itu sudah berakhir, maka sudah tidak bisa lagi untuk dilakukan pengalihan. Mau tidak mau kita ngajukan pengajuan ulang lagi dari awal Mbak. Ya. Nah, kemudian misalkan kita harus melihat juga dulu mereknya ini didaftarkan atas nama badan hukum atau atas nama perseorangan gitu, atau atas nama bersama gitu. Ketika misalkan dulu riwayat pendaftaran mereknya ini memang didaftarkan oleh misalkan perusahaan, ya mau nggak mau sih sebaiknya didaftarkan oleh badan hukumnya juga gitu. Jadi karena nanti milik badan hukum. Atau kalau memang misalkan mereknya mau didaftarkan lagi oleh ahli waris, sebaiknya sepertujuan ahli waris yang lain gitu Mbak. Nanti untuk didaftarkan bersama-sama, jadi milik bersama gitu. Oh, merek itu bisa didaftarkan bersama-sama gitu ya? Bisa Mbak. Misalkan saya dan Mbak daftarkan merek X nih. Kita daftarkan, jadi di sertifikat mereknya itu tersendiri, pemilik mereknya adalah kita berdua Mbak. Seperti itu. Atau bisa juga badan hukumnya yang pemilik mereknya itu sendiri gitu. Oke. Ini mungkin jadi pertanyaan yang terakhir ya. Ini terkait dengan karirnya Mas Agus juga, jadi mungkin Mas Agus tahu banget ini. Dari Taufik Hidayat 2044. Apakah untuk menjadi lawyer kekayaan intelektual diperlukan sertifikasi, Mas Agus? Ya, oke Mbak. Jadi seperti ini, kalau untuk kita menjadi kuasa ke pengadilan niaga untuk menghandle case-case di bidang kekayaan intelektual, itu cukup advokat saja Mbak. Itu. Tapi ketika kita ingin melakukan proses pendaftaran, ya, pendaftaran merek, kemudian desain, hak cipta, paten dan lain-lain ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, ataupun kita ingin mendampingi klien kita dalam hal misalkan adanya banding misalkan ke Komisi Banding Merek atau ke Komisi Banding Paten, maka diperlukan adanya surat kuasa khusus. Dalam hal ini surat kuasa konsultan kekayaan intelektual. Kalau di Undang-Undang Desain Industri masih disebutnya konsultan hak kekayaan intelektual, desain industri yang lama ya. Tapi di Undang-Undang Hak Cipta, Merek, dan paten yang baru udah dinamakan konsultan kekayaan intelektual. Meskipun di PP-nya itu masih disebutkan konsultan hak kekayaan intelektual gitu. Nah, ada satu yang menarik nih Mbak. Memang kalau untuk menjadi konsultan hak kekayaan intelektual, konsultan kekayaan intelektual itu background-nya S1 segala jurusan Mbak. Oh gitu, jadi nggak perlu hukum dulu ya? Nggak perlu sarjana hukum. Emang saya awalnya juga ketika bergelut di bidang HAKI ini
awalnya saya basicnya di bidang sarjana pertanian, Mbak, sains ya. Ketika saya lulus dari kampus, terus saya masuk ke suatu law firm yang dia bergerak di bidang hak kekayaan intelektual. Nah, di situ kan banyak cabangnya nih hak kekayaan intelektual ini. Ada paten, ada perlindungan varietas tanaman dan lain-lain. Nah, kebetulan saya di sana lebih ke arah perlindungan varietas tanaman karena background saya di bidang itu ya, bidang pemulihan tanaman. Nah, tapi karena saya di situ juga belajar mengenai hukum, ada keterkaitan dengan hukum, ya mau tidak mau saya coba mempelajari ilmu hukum juga gitu. Akhirnya saya kuliah ambil hukum lagi gitu. Nah, jadi intinya kalau kita memang mau menjadi lawyer spesialis hak, ya cukup advokat saja. Kita mempelajari aja undang-undang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual. Kita bisa menjadi kuasa ketika ada sengketa ke pengadilan niaga ya. Ke pengadilan niaga untuk misalkan case-case mengenai hak cipta, kemudian paten, merek gitu, ke pengadilan niaga. Tetapi ketika ada case-nya rahasia dagang di situ pidananya, maka pengadilannya ke pengadilan negeri seperti itu. Termasuk yang perlindungan varietas tanaman ke pengadilan negeri gitu. Nah, ya jadi tapi disarankan sih selama masih kita ada kelebihannya, Mbak, kalau kita misalkan advokat sekaligus konsultan kekayaan intelektual, kita bisa lakukan dua hal. Yang pertama, kita bisa juga untuk masalah sengketanya ke pengadilan, kita juga bisa melakukan pengurusannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jadi bagi rekan-rekan yang konsultan kekayaan intelektual yang punya sarjana hukum masih bisa ada nilai tambahnya gitu. Termasuk nanti ketika ada case sengketa maupun pengurusan administratif ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Karena kan kalau untuk background lain untuk konsultan kekayaan intelektual, contohnya misalkan sarjana teknik ya, dia lebih arahnya misalkan drafting paten dan lain-lain, misalkan drafting paten di bidang kimia, farmasi dan lain-lain. Dia arahnya lebih ke arah permohonan saja, biasanya sih drafting paten saja atau administratif saja ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Tetapi ketika ada case sengketa, nah dia tidak bisa beracara ke pengadilan niaga. Nah, lain halnya ketika rekan-rekan saya dari namanya patent attorney ya, Mbak, di Jepang itu, walaupun dia backgroundnya sarjana teknik ataupun sarjana engineer ya, tapi mereka bisa beracara juga di pengadilan. Karena di Jepang itu ada semacam intellectual property court, jadi semacam pengadilan khusus mengenai sengketa haki gitu. Menarik juga ya ternyata ya. Nah, ini betul, kalau mau jadi punya si sertifikasinya ini ngambilnya kemana nih kira-kira? Udah banyak lembaganya atau kayak advokat gitu atau gimana itu, Mas Agus? Jadi nanti kita ikut semacam pelatihan konsultan kekayaan intelektual. Kebetulan yang terakhir kemarin itu saya ikut di Fakultas Hukum UI. Waktunya kurang lebih 2 bulan ya berlangsung. Kita dilatih di situ, diberikan ilmu dan dididik oleh para pemeriksa paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kemudian dosen-dosen dari FHUI dan lain-lain. Sudah itu nanti kita ujian di akhir, Mbak. Nanti ujiannya ada 2 ya, ada ujian secara teori dan ujian praktek. Nah, ujian praktek ini drafting paten, gitu. Misalkan kita drafting paten di bidang kimia, farmasi dan lain-lain. Setelah dinyatakan lulus, nanti tinggal dilakukan pengangkatan oleh Menteri Hukum dan HAM. Oke. Jadi ikut kelasnya pelatihan itu selama 2 bulan, kemudian itu tes. Betul. Kemudian itu ada pengangkatan oleh Kementerian Hukum dan HAM ya. Nah, untuk biayanya sendiri ini kira-kira berapa? Ya, untuk biayanya ini tidak jauh-jauh seperti kurator ya. Kurator itu kisaran 35. Tapi kalau konsultan kekayaan intelektual lebih murah ya. Kemarin saya di FHUI itu 32 juta. Kurang lebih jadi segitu ya untuk. Jadi kalau ada rekan-rekan yang emang pengen jadi konsultan haki, jadi ini udah dikasih tahu ya sama Mas Agus ya kira-kira apa aja step-stepnya, harganya berapa. Jadi mungkin ada yang bisa nabung dulu atau mau langsung mau belajar dulu, jadi udah tahu ya. Iya. Tapi yang paling penting dipersiapkan dulu aja TOEFL-nya ya, karena minimal 400 ya. Apa itu kenapa nanti ada tes pakai bahasa Inggris atau gimana itu? Cukup sertifikat TOEFL saja, Mbak. Kenapa? Karena memang kalau konsultan HAKI atau KI ini nanti bisa mewakili
klien-klien yang di luar negeri, Mbak. Oh iya, Misalkan pemohonnya di luar negeri nih, dia mau ajukan gugatan pembatalan merek atau penghapusan merek ataupun melakukan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Mereka tidak memiliki domisili di Indonesia, mau tidak mau harus memberikan kuasa ke konsultan kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Gitu. Enak sih Mbak kalau kita sudah punya link di luar negeri, istilahnya kuasa kita nggak terbatas di Indonesia saja, jadi bisa seluruh dunia gitu. Jadi fee-nya juga bisa dapat dolar. Gitu. Iya. Jadi kita juga bisa, kalau kayak gitu, kita juga bisa ada kemungkinan beracara di luar juga, Mas Agus? Kalau untuk beracara memang belum bisa ya Mbak. Jadi kita sifatnya kalau konsultan kekayaan intelektual hanya proses pendaftaran saja, sama pengurusan pasca pembayaran, misalkan pasca permohonan, misalkan ada pembayaran biaya tahunan paten, perpanjangan merek dan lain-lain seperti itu. Atau kalaupun misalkan ada sengketa memang kalau sengketa nggak bisa saja si pemohonnya dari luar negeri, dia ajukan langsung ke lawyernya saja yang tidak memiliki sertifikat konsultan kekayaan intelektual, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Cuman rata-rata sih case-case pembatalan merek, gugatan penghapusan paten, biasanya mereka kontak memang yang lawyer-lawyer yang punya sertifikat kekayaan intelektual juga, seperti itu sih Mbak. Oke, baik. Makasih banyak ya Mas Agus sudah sharingnya. Ini semoga tadi bisa bermanfaat buat yang lain. Iya, baik, makasih banyak sekali lagi Mas Agus. Sama-sama Mbak. Semoga nanti mungkin bisa dipertemukan di sharing berikutnya ya Mas Agus. Siap. Sehat-sehat selalu. Nanti bisa sama-sama Mbak. Nanti bisa kirim email saja ke admin@indolaw.co.id ya. Nanti bisa kirim ke sana. Kebetulan saya kolaborator juga di Indolaw ini. Gitu. Oke, ya itu untuk rekan-rekan yang mau bertanya, mungkin emailnya bisa dicatat ya, admin @indolaw.co.id ya. .co.id. Oke, teman-teman, sesi live kali ini mungkin kita sudahi dulu. Semoga teman-teman juga jadi makin ngerti tentang masalah kekayaan intelektual. Sekali lagi yang mau tanya, langsung ke Mas Agus, ke pakarnya ya. Bisa langsung ke admin@indolaw.co.id. Terus terima kasih kembali lagi, sekali lagi Mas Agus sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Mbak. Dan menjawab sukses teman-teman. Untuk klinik hukum dan hukum online. Terima kasih, sukses terus Mas Agus dan Indolaw. Sukses, Selamat Mbak. sore Mas Agus dan teman-teman semuanya. Sore Mbak.